untuk suka duka di pendidikan ya pasti banyak dukanya, tapi itu bagi saya bukan duka sih, malah sebagai kenangan manis lah buat saya. Untuk Karena diceritakan. nggak Tapi semua orang menjalaninya? mendapatkan ya Oh kan, iya Pak? iya Nah, iya. tapi jalaninnya itu berat nah, gitu. Mulai dari bangun pagi, kita bangun pagi itu jam 3 itu kita sudah disuruh apel di lapangan. Sudah harus olahraga pagi, kemudian sholat subuh. Habis olahraga sholat subuh, habis sholat subuh kita disuruh mandi, habis mandi kita sarapan belajar, lapangan ruangan. Jadi gitu. bayangin kan Pak, kalau dari luar Dari lapangan kita masuk ke ruangan tuh baunya gimana kan, namanya di siswa Pak. Iya. Tapi Tapi itu menjadi ya kenangan memang manis itu lah. ini ya, apa maksudnya semua begitu jadi nggak kerasa lah ya. Nggak kerasa, jadi kan semuanya sama. Jadi nggak kerasa. Pokoknya di pendidikan tuh yang paling berkesan tuh kebersamaannya. Kemudian dari Gadik sendiri tuh dia punya inovasi sendiri gitu loh Pak. Jadi dia punya cara buat semua siswanya ini nggak stres di dalam, nggak jenuh gitu nggak jenuh. Kita ditekan masalah waktu, kita tuh kan dituntut waktu karena polisi harus betul disiplin kan Pak. Jadi pokoknya kita mulai dari pendidikan tuh digenjot masalah waktu, disiplin. Jadi Garik sendiri tuh punya cara, bagaimana caranya mereka nekan tapi bikin kita tuh tetap enjoy, tetap merasa nyaman, nggak merasa stres. Pokoknya asik pokoknya Gariknya. Kemudian yang paling berkesan itu waktu selesai dasba itu 2 bulan pertama itu kan kita nggak boleh ketemu siapa-siapa di luar, nggak boleh megang HP, nggak ada IB, nggak ada, pokok nggak boleh makanan dari luar tuh nggak boleh. Oh gitu. Jadi cuma makan dari rukan yang disediakan dinas yang disediakan dinas memang untuk pembentukan kan itu Pak. Iya. Jadi pulang dari situ untuk dasba itu kan kita nggak boleh ngubungin orang tua, kan udah bawa HP juga kan Pak waktu itu. Jadi pulang dari situ yang paling berkesan bagi saya nih Pak. Pulang dari situ kebetulan rumah orang tua saya itu masih tani di Manggar, masih bercocok tanam di Manggar kan. Pulang dari situ. Oh ini ceritanya liburan gitu ya? Apa Jadi, namanya IBL ya? IBL. Jadi IBL baru pertama pulang ke rumah itu. baru pulang ke rumah itu kan. Orang tua kan nggak tahu. Iya. Jadi ketemu pertama kali orang tua itu kaget. Siapa? Kayak pangling gitu Pak. Oh gitu. Ini Wawan Mak, itu kebetulan orang tua saya lagi panen kangkung waktu itu. Jadi saya datangin ke ladangnya itu pakai baju dinas sesuai yang diinginkan mereka kan. Pokoknya nangis di situ orang tua saya itu Pak. Saya juga jadi minta maaf. Ya pokoknya berkesan banget lah bagi saya itu. Itu ya pas paling berkesan. Jadi ngerasa bangga aja bisa mewujudkan cita-cita orang tua. Ya, sekali. Terus yang terakhir kalau masalah dinas ya nggak terlalu, maksudnya dinas ada yang bisa diceritakan? Karena untuk sementara ini kan saya masih baru ya masih luarnya kepolisian lah, maksudnya ya masih ngatur jalan, masih pengamanan, pokoknya masih garda terdepan lah. Oh iya gitu. Itu tadi sekitar obrolan kita masalah penerimaan Polri dari mulai awal sampai dengan penempatan, pengalaman dari Bribda Kurniawan. Bisa nggak disimpulkan untuk mereka ini apa sih persiapan, karena fokusnya mereka ini masalah persiapan mau masuk Brigadir Polri. Jadi step-stepnya itu apa saja, mulai dari persiapannya itu apa saja berdasarkan pengalamannya Mas Kurniawan sendiri. Jadi kesimpulannya untuk adik-adik yang mau daftar, yang harus kalian siapin masalah administrasi yang tadi sudah saya jelaskan, legalisir ijazah SD, SMP, SMA, KTP, KK, kemudian masalah SKCK juga harus kalian siapin. Semua administrasi. Kemudian kalau untuk kesehatan, kalian harus mulai dari sekarang cek kesehatan kalian, kira-kira apa. General check up itu ya? General check up. Jadi apa yang sarannya di mana nih kalau general check up? General check up saran saya bisa sih di semua dokter, bisa, cuman kalau lebih bagusnya itu ya di rumah sakit Bayangkara. Jadi rumah dokternya sakitnya polisi ya? Rumah sakitnya polisi. Jadi kalian itu
Ya, dokter yang ngetes itu tuh nanti ya dokter itu juga, jadi dokter itu sudah berpengalaman untuk masalah penerimaan Polri. Jadi kita bisa persiapan, benar-benar bisa Benar sekali persiapan. Pak. Jadi kalau untuk masalah kesehatan mulai, kalau bisa sih jauh-jauh hari, mulai dari sekarang lah kalian harus check up itu. Jadi nanti kalau memang ada kekurangan bisa diperbaiki. Kemudian psikologi kalian mulai dari sekarang belajar, beli buku, lihat di YouTube, kan banyak sekarang media. Yang penting niat kalian aja kalau mau belajar. Iya. Dan akademik seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian harus banyak-banyak juga cari temen, karena dari teman itu sendiri nanti mereka akan berbagi pengalaman, apalagi yang udah pernah Daftar tes, ya. udah pernah daftar, itu nanti sangat membantu kalian sekali. Contohnya saya yang nggak tahu apa-apa dibantu sama teman yang udah pernah ikut tes. Kemudian untuk samjas kalian harus banyak-banyak latihan, mulai dari push up, pull up, lari itu harus menjadi makanan wajib pagi sore. Kemudian iya benar sekali Pak, jadi renang sesekali lah kalau memang udah bisa. Kalau yang belum bisa sama sekali, wajib minimal 2 kali atau 3 kali seminggu lah pergi ke kolam renang. Kalau memang ya bikin kolam sendiri nggak apa-apa. Kemudian masalah kan kita nih ada doa dan usaha. Usahanya tadi udah, sekarang doa. Yang paling pertama kali itu minta restu dan doa dari orang tua, karena doa orang tua yang menurut saya yang paling manjur lah. Kemudian kalau yang bagi muslim nih, puasa Senin Kamis, terus tuh sholat tahajudnya dibanyakin, duhanya juga dibanyakin, kalau bisa harus istiqomah lah. Kalau yang buat Nasrani, semua kegiatan keagamaan kalian ikutin, jadi kalian bisa lebih dekat kepada Tuhan kalian. Jadi doa kalian untuk menjadi seorang polisi bisa cepat terkabul. Oke, itu tadi tips dari Bribda Kurniawan. Apa yang harapannya apa yang kita obrolin ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi sekali lagi sesuai dengan kesimpulan tadi yang disampaikan Bribda Kurniawan, bahwa doa juga nggak kalah penting di selain usaha kalian sendiri. Ya usaha kalian meliputi itu tadi, mulai dari berlatih, belajar, juga doa sendiri ya, termasuk doa sendiri. Betul, yang paling terakhir nih, masalah masuk polisi itu bayar nggak? Karena masih banyak ini di sana itu mungkin orang yang berpikir masuk polisi nanti nggak punya uang, nggak bisa bayar. Ya Pak, pengalamannya Mas Kurniawan. Kalau pengalaman pribadi nih ya, saya anaknya orang nggak punya, kuliah pun harus dari biaya negara. Bapak saya cuma seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga di rumah saja. Bisa dicek bener nggak orang tuanya tani? Bisa. Jadi orang tua saya tinggalnya di Loajanan, beliau bertaninya di Loa Buah. Jadi beliau itu kan awalnya kan sakit hernia, gitu ya. Jadi divonis dokter nggak boleh angkat-angkat berat. Jadi beliau saya minta untuk tidak bertani lagi, nggak mau dia Pak, karena mungkin sekarang sering nggak kerja kan, jadi gimana gitu kan Pak. Jadi dia bilang nggak apa-apa, tani ringan-ringan aja, nggak terlalu berat-berat. Oke, itu obrolan kita. Jadi nggak usah ragu mau daftar, silahkan daftar. Semua peluang terbuka, semua bisa jadi polisi. Yang penting kalian ada usaha, doa, ikhtiar, ya semuanya itulah pokoknya. Sekian itu obrolan dari kita masalah Brigadir Polri. Bulan 3 kemungkinan akan ada pembukaan lagi kalau mengacu tahun lalu. Cuma kalau tahun ini belum ada pastinya, tapi ya kemungkinan nggak jauh beda. Kemungkinan akan Tamtama, terus Brigadir sama Akpol itu akan bersamaan karena sumbernya SMA. Sekali lagi tetap semangat, tetap latihan, terus usaha, doa, jangan lupa. Sekian dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Semangat buat kalian. Kalau yang mau latihan di Mahakam silahkan. Dadah.